Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana dari Prodi Tata Boga. Perkenalkan, nama saya Maulidia dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari dari Prodi D3 Tata Boga. Perkenalkan, nama saya Raisa Afifa dari S1 Pendidikan Tata Boga. Kali ini kita akan mendiskusikan hasil resim kami yang berjudul Studi Meta-Analisis Penerapan Teori Penetrasi Sosial pada Perkembangan Hubungan dalam Pernikahan Berdasarkan Perjodohan Syariat Islam atau Ta'aruf. Pendahuluan, Ta'aruf tidak seperti pacaran pada umumnya. Hubungan yang dibangun pada hubungan Ta'aruf ini membutuhkan waktu yang sangat singkat. Hubungan hanya berlangsung beberapa bulan atau bahkan bisa beberapa minggu sebelum pernikahan. Komunikasi antara calon pasangan dibatasi untuk menghindari kontak langsung antara lawan jenis. Frekuensi interaksi dan waktu hubungan yang singkat seringkali menyebabkan topik mengenai perbedaan nilai budaya tidak muncul di permukaan. Kedua individu benar-benar mengenal satu sama lain setelah mereka menikah. Menurut jurnal yang ditulis, keyakinan agama yang memotivasi mereka untuk memilih ta'aruf daripada kencan konvensional, mereka sangat percaya bahwa Tuhan lebih menyukai dan meridhoi proses ta'aruf daripada kencan konvensional, yang menurut mereka dapat dengan mudah mengarah pada perzinahan. Kesamaan dalam keyakinan serta ekspektasi dianggap lebih bermanfaat daripada penampilan fisik. Teori penetrasi sosial ini penulis yakni penting sekali secara konsep dan kontekstual dalam mengkaji fenomena pernikahan yang didasarkan pada perjodohan atau ta'aruf. Menurut ada 4 tahapan pada penetrasi sosial. Tahapan penetrasi sosial pertama yaitu tahap awal tahap perkenalan. Pada tahapan ini kita tidak begitu mengetahui sisi pribadi seorang karena yang tampak hanya dari luarnya saja. Percakapan hanya sebatas basa-basi dan membicarakan seputar informasi umum menurut Altman dan Taylor yang dikutip oleh Wulandari. Jika tahapan ini berjalan dengan lancar dan tercapai sebuah interaksi yang dibutuhkan, maka mereka akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Kedua, tahap pertukaran penjajakan afektif. Tahap ini merupakan tahapan lanjutan awal dari informasi dasar ke informasi yang lebih mendalam. Dalam tahap ini, kedua individu mulai membicarakan hal-hal yang disukai dan menarik perhatian masing-masing seperti hobi, kesukaan makanan, kebiasaan, dan lainnya. Mereka mulai menunjukkan hal-hal sifat pribadinya. Banyak fakta atau informasi yang tadinya merupakan hal pribadi berubah menjadi hal yang umum. Gaya bahasa dan pilihan kata yang dipilih juga untuk lebih personal dan akrab. Komunikasi yang terjadi menjadi lebih spontan karena kedua individu sudah mulai terbiasa dan nyaman satu sama yang lain. Pengungkapan seorang mulai muncul karena lawan bicara pun sudah lebih leluasa untuk mengungkapkan sesuatu. Pada tahapan itu, perilaku sentuhan atau ekspresi emosi juga mulai terbangun. Tahapan ini merupakan tahapan penting menentukan seorang untuk masuk ke tahap berikutnya. Tahap ketiga, pertukaran afektif. Pada tahap ini hubungan kedua belah pihak menjadi lebih intim dan adanya pertukaran informasi pribadi yang lebih intens. Informasi yang dimaksud seperti informasi mengenai pengalaman pribadi masing-masing, timbul kesediaan untuk menceritakan tentang masalah pribadi, dan kedua individu sudah berani untuk mulai mencurahkan isi hati masing-masing. Dalam tahap ini juga terjadi penukaran pendapat dan saling kritik. Meskipun begitu, masih banyak individu yang berusaha untuk melindungi diri mereka dengan tidak mengungkapkan informasi yang sifatnya terlalu sensitif. Keempat, tahap pertukaran stabil menurut menjabarkan komunikasi yang ada sudah bersifat efisien, jelas, dan tidak ambigu. Selain itu, komunikasi antara kedua belah pihak sifatnya sudah sangat dalam intim. Percakapan sudah mulai meliputi konsep diri atau perasaan dan juga emosi mendalam. Keduanya sudah saling mengerti dan memahami perasaan masing-masing. Penelitian yang dilakukan juga sudah sangat menjelaskan proses orientasi, pertukaran afektif, eksploratif, pertukaran afektif, dan pertukaran stabilitas. Metode penelitian menurut Siddiq dan Glass 1981, meta-analisis merupakan analisis kuantitatif dan menggunakan sejumlah data yang cukup banyak serta menerapkan metode statistik dengan memperhatikannya dengan mengorganisasikannya sejumlah informasi yang berasal dari sampel besar yang fungsinya untuk melengkapi maksud-maksud lainnya. Penulisan ini disusun menggunakan teori penetrasi sosial yang dikemukakan oleh Almet dan
Taylor sebagai kerangka teori untuk memahami hubungan pernikahan dan didasari dari hubungan perjodohan atau sering disebut dengan ta'aruf. Hubungan layaknya seperti bawang memiliki banyak lapisan, semakin banyak lapisan yang dikupas, semakin dalam dan semakin intim suatu hubungan tersebut. Pemilihan jurnal yang diteliti pada kajian meta-analisis ini terfokus pada jurnal dengan kriteria dengan berikut. 1. Jurnal internasional dan nasional. 2. Penelitian dilakukan pada tahun 2010 hingga tahun 2020. 3. Objek penelitian berupa proses pengembangan hubungan pada pasangan ta'aruf yang sukses melakukan pernikahan. Pada penulisan kali ini, penulisan akan menggunakan pendekatan kualitatif yang berdasar pada kumpulan artikel dan juga jurnal terkait sesuai dengan konteks dan kasus yang akan dibahas. Jurnal pertama yang ditulis oleh Trisa dan Zarkasi 2018 berjudul Communication Interculture. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana teori penetrasi sosial yang diterapkan dalam perkawinan antar budaya yang didahului dengan ta'aruf. Jurnal kedua ditulis oleh Kinanti dan Sakidah 2018 yang berjudul Pengungkapan Diri dan Keputusan Pernikahan pada Individu yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf. Penelitian pada jurnal ini bertujuan untuk mengetahui peran terhadap keputusan pernikahan pada individu yang menikah melalui proses ta'aruf. Jurnal ketiga ditulis oleh Ridwansyah 2018 yang berjudul Proses Komunikasi Interpersonal dalam Ta'aruf di Banda Aceh. Penelitian pada jurnal ini meneliti 5 pasangan yang telah menikah yang diawali oleh proses ta'aruf. Penelitian ini meneliti bagaimana proses hubungan dapat berkembang berdasarkan teori penetrasi sosial terutama pada tahap orientasi yang minim interaksi dan eksplorasi. Ketiga jurnal ini menjadi pedoman penulis dalam memahami lebih lanjut aplikasi dari teori penetrasi sosial dalam pernikahan berdasarkan perjodohan. Hasil penelitian menyatakan bahwa hubungan asmara antara dua individu merupakan hubungan paling intim yang dapat dialami oleh seseorang. Dalam agama Islam, percintaan antara lawan jenis hanya difasilitasi dalam pernikahan. Seperti yang dikatakan BB dan Redmond, dalam pernikahan, hubungan antar individu sangatlah erat. Pasangan menghabiskan hubungan yang panjang, dalam, dan intens, dan melewati banyak peristiwa kehidupan bersama. Peneliti akan menganalisis dengan analisis ini pada kedua jurnal dengan menggunakan unit analisis berdasarkan tahapan teori penetrasi sosial, yaitu orientasi, pertukaran, dan penjajakan efektif. Pertukaran afektif dalam melihat keberhasilan resiprokal dalam suatu proses ta'aruf. B. Pembahasan. Dalam agama Islam, ta'aruf secara harfiah artinya mengenal. Dalam kaitannya dengan perkawinan, ta'aruf memiliki makna yang lebih luas sebagai pranikah, di mana seseorang mengenal dan mendekati pasangannya. Tujuan utama dari ta'aruf adalah untuk mengetahui dan memahami siapa yang akan dinikahi. Ta'aruf dalam praktiknya berbeda dengan kencan konvensional. Ta'aruf dilakukan tidak hanya antar calon pasangan, tetapi dilakukan melalui pihak ketiga, seperti orang tua atau guru spiritual. Idealnya seperti yang ditulis Tabrani dan Munir. Ta'aruf harus melibatkan kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Wanita memiliki hak yang sama untuk bertanya dan mengetahui tentang calon suaminya seperti halnya pria. Kejujuran sangat penting dalam proses ta'aruf. Ditampilkan atau dilihat selama proses ta'aruf, pertemuan yang juga didampingi oleh pihak ketiga memungkinkan mereka untuk saling menutupi informasi pribadi satu sama lain. Banyak kecemasan, penilaian, dan praduga yang dialami oleh kedua pihak.
Stereotip tentang ras atau suku seseorang, misalnya, dapat mempengaruhi penilaian tentang karakteristik calon pasangan. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa partisipan penelitian yang menikah melalui ta'aruf mampu membuka dirinya kepada pasangannya. Hal ini berarti sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu pengungkapan diri memiliki peran yang erat dengan kepuasan pernikahan. Sehingga semakin tinggi pengungkapan diri, semakin tinggi kepuasan pernikahan yang dirasakan oleh individu. Kesimpulan dalam penulisan ini terbukti adanya lapisan atau tahapan serta proses penetrasi sosial yang terjadi selama proses pengenalan sebelum menikah atau yang biasanya disebut ta'aruf dalam agama Islam. Pertama, tahap orientasi oleh kedua individu dan juga penilaian kasat dari fisik calon pasangan, pengenalan suku dan budaya sebagai latar belakang calon pasangan. Tahapan kedua dan ketiga dari teori penetrasi sosial berlangsung secara bersamaan dan berangsur-angsur masuk ke tahapan terakhir di titik pertukaran stabil. Ketika tahapan kedua dan ketiga muncul sebagai konflik dalam rumah tangga karena kedua individu sudah mulai saling mengenal satu sama lain secara lebih intim dan nyata. Namun masalah berhasil dilewati dan masuk ke titik pertukaran stabil ketika pasangan sudah lepas dari interupsi keluarga. Salah satu asumsi dasar dari teori penetrasi sosial adalah keterbukaan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Asumsi ini juga dikemukakan bahwa pengungkapan diri terhadap kepuasan menikah adalah sebesar 8,7% dengan studi meta-analisis penerapan teori penetrasi sosial dalam perkembangan hubungan dalam pernikahan berdasarkan perjodohan syariat Islam atau ta'aruf. Masalah yang ditemukan yaitu kecenderungan timbulnya konflik setelah menikah dapat meningkat karena mereka tidak hanya harus beradaptasi secara pribadi, tetapi juga sebagai individu dengan identitas budaya yang berbeda. Solusi untuk masalah ini masing-masing harus saling menghargai.
Sekian diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.